Daniel pasal 7, hari Minggu, tanggal 2 November 2025. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belzazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Sebelum kita lanjut di ayat 2, kita lihat di sini bahwa Daniel pada waktu ini dia berada pada tahun pertama pemerintahan Belzazar. Sementara kita baca di Daniel pasal 5 tentang tulisan di dinding, ayat terakhir di situ di ayatnya yang di ayat ke-30 dituliskan pada malam itu juga terbunuhlah Belzazar raja orang Kasdim itu. Jadi kalau pengertiannya di sini Daniel pasal 7 ini terjadi sebelum Daniel pasal 5. Untuk tambahan kita mengerti karena Raja Belzazar masih hidup di sini, pemerintahannya yang tahun pertama, sementara di Daniel pasal 5 di situ dia terbunuh setelah melihat tulisan tangan di dinding istana dibaca dan diterjemahkan oleh Daniel. Nah, kita lihat di sini kali ini bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Sebelum-sebelumnya kita lihat bahwa Daniel yang menceritakan mimpi, Daniel yang menerjemahkan mimpi, memberitahu makna, memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar, terus kemudian waktu apa yang berikutnya tentang tulisan tangan di dinding. Jadi kali ini yang bermimpi Danielnya yang mimpi, bukan dia yang menerjemahkan mimpi. Dan mimpi itu dia tuliskan di selanjutnya, lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Jadi mimpi Daniel dan penglihatannya itu dia tuliskan dan dia ceritakan di dalam tulisannya ini. Ayat 2. Berkatalah Daniel, demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, mimpi Daniel ini, dia lihat dalam bentuk penglihatan, dia melihat keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jadi, dari keempat penjuru itu, angin datang dan laut yang besar itu tergoncang. Nah, setelah tergoncang seperti itu, ada 4 binatang yang besar naik dari dalam laut. Nah, keempat binatang ini tidak ada satupun yang sama. Yang satu berbeda dengan yang lain. Nah, dia sekarang mau deskripsikan, mau berikan informasi mengenai binatang-binatang ini, keempat binatang yang naik dari dalam laut. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Jadi binatang pertama ini modelnya, bentuknya seperti seekor singa. Dan mempunyai sayap seperti burung Raja Wali. Singa bersayap burung Raja Wali. Dan aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Jadi bentuk binatang ini seperti singa, ada sayapnya burung seperti sayap burung Raja Wali. Tetapi sesudahnya Daniel melihat bahwa sayap itu tercabut dan dia terangkat, jadi binatang tadi ini terangkat dari tanah dan berdiri di atas 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat berikutnya, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Jadi ini binatang kedua, beruang, bentuk seperti beruang.
Yang ketiga sekarang ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Nah, binatang yang ketiga ini rupanya bentuknya seperti macan tutul, tapi macan tutul ini ada 4 sayap burung di punggungnya. Nah, ini binatang itu juga punya kepala 4, tidak digambarkan 4 kepalanya itu bagaimana modelnya, tetapi ini binatangnya rupanya seperti macan tutul. Berikutnya kepada binatang yang ketiga ini diberikan kekuasaan. Ayat yang ketujuh, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Binatang yang keempat ini tidak dideskripsikan bagaimana bentuknya ya. Yang tadi pertama kan ada seperti rupanya seperti singa, yang kedua beruang, yang ketiga seperti macan tutul, tetapi yang keempat ini enggak diinformasikan oleh Daniel, dia enggak jelaskan seperti apa, serupa apa ini binatang keempat, tetapi yang dia sebutkan di sini, binatang keempat itu seperti binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan dan sangat kuat. Nah, giginya pun dikatakan giginya besar dan dari besi. Dan dia lahap, dia remukkan apa saja yang ada di dekatnya, dan yang sisa itu dia injak-injak dengan kakinya. Nah, ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Binatang keempat bertanduk 10, binatang ketiga tadi berkepala 4. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, jadi yang ke-10 tanduk itu sementara Daniel perhatikan, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Jadi dari 10 tanduk itu dia perhatikan, ternyata muncul lagi, tumbuh lagi di antara ke-10 tanduk itu sebuah tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Jadi dari 10 tanduk yang awal itu tercabut setelah munculnya, tumbuhnya tanduk lain yang kecil. Dan pada tanduk itu, maksudnya tanduk yang kecil yang baru tumbuh itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ini dia perhatikan dengan detail semua, pada tanduk baru yang kecil ini ada mata seperti mata manusia dan punya mulut juga. Tapi mulutnya ini mulut yang sombong, yang artinya ya dia pastinya keluarkan kata-kata yang sombong, sehingga Daniel mendeskripsikannya sebagai mulut yang menyombong, yang mengeluarkan kata-kata yang sombong. Ayat ke-9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, dari api yang berkobar-kobar. Jadi sementara dia perhatikan ini binatang-binatang yang ditunjukkan, dia juga melihat tahta-tahta diletakkan, diatur, baru duduklah yang lanjut usianya, semuanya huruf besar. Saya percaya ini menunjukkan tentang Bapa ya, yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, ini kursi kerajaannya Bapa dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, bukan api yang redup-redup tetapi api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan
dan dibukalah kitab-kitab. Nah, kita lihat dari sini ini kurang lebih mengarahkan ke kitab Wahyu ya, di mana kita lihat dibuka kitab-kitab kehidupan, dan ini majelis pengadilan duduk di depan yang lanjut usianya tadi dengan tahta yang luar biasa, ada sungai api timbul mengalir di hadapannya, dan kitab-kitab dibuka. Ayat ke-11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Jadi tanduk itu tetap mengeluarkan kata-kata sombong. Tadi tanduk yang bermata manusia dan mulut yang terus mengatakan kata sombong. Dan Daniel bilang, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi ini binatang yang keempat tadi yang punya tanduk sombong itu ya, tanduk yang tumbuh di antara ke-10 tanduk lainnya, membuat 3 tanduk lainnya jatuh, tercabut, dan ternyata binatang itu sekuat apapun, kan dikatakan tadi binatang itu menakutkan, mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Tetapi di ayat ke-11 dikatakan binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Sekuat apapun, sedahsyat apapun, punya gigi besar seperti dari besi, bukan seperti, memang dari besi, tetapi tidak ada yang bisa melebihi kekuatan yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa melebihi keagungan, kebesaran daripada Tuhan yang lanjut usianya tadi, yang punya tahta, kursi dari nyala api. Dan binatang yang sombong ini, dia akhirnya dibunuh dan tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Binatang-binatang yang lain ya, ketiga binatang lainnya itu kekuasaannya dicabut. Jadi ada masa diberi kekuasaan, tetapi itu hanya jangka waktu yang sudah ditentukan. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Sekuat-kuatnya pemerintahan yang ada, sekuat-kuatnya raja, sekuat-kuatnya orang yang berkuasa, satu kali nanti ada waktunya, ada masanya, dan dia akan selesai memerintah. Kita lihat bagaimana pemerintahan-pemerintahan di dunia, ada yang berkuasa sampai puluhan tahun, berkuasa sampai 30 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, tetapi pada akhirnya selalu ada jangka waktu yang tertentu di mana semua kekuasaan itu tidak ada lagi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak pernah berlalu, akan tetap selama-lamanya. Kekuasaan, semua yang kita punya di bumi ini pada akhirnya akan berlalu. Kalaupun mungkin masih pegang kekuasaan, tetapi hidupnya sudah selesai, sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan kita sombongkan kekuasaan kita hari ini, kebesaran kita, kedahsyatan kita, segala sesuatu yang kita punya di dunia ini. Bahkan hidup kita pun semuanya Tuhan yang punya. Jadi jangan kita sombong saat Tuhan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita, karena semuanya itu hanya sementara saja. Pakai selagi Tuhan mempercayakan kekuasaan, selagi Tuhan mempercayakan kekayaan, selagi Tuhan mempercayakan kebesaran. Pakai semua itu untuk kemuliaan bagi Dia. Akan ada waktunya semuanya itu akan selesai. Dan ini di ayat 12 diulang dikatakan juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Jangka waktu hidup kita di bumi semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kita terus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya itu datang bagi kita. Kapan waktunya Tuhan memanggil kita kembali.
Karena itu berjaga-jagalah. Kemarin di pembacaan kita Markus pasal 14, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia berkata, berjaga-jagalah, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh kita mau nurut tetapi kadang daging terlalu lemah dan akhirnya roh yang mau nurut itu dikalahkan oleh kedagingan kita. Rasul Paulus pun menuliskannya, aku mau lakukan yang benar tetapi malah aku lakukan yang dosa. Kadang kita mau tidak marah ya, kita bilang roh kita berkata nggak usah terlalu marah dengan situasi itu, tetapi daging kita malah menggebu-gebu di sana dan akhirnya roh ketindis, roh kalah. Nah, bagaimana kita terus minta pertolongan Roh Kudus supaya saat ada pertentangan antara daging dan roh kita izinkan Roh Kudus yang bekerja sehingga daging dimatikan, daging dibakar, supaya roh kita yang menang. Yang maunya meledak-ledak untuk marah, mau sembur-semburkan semua kata-kata yang jahat, kata-kata yang kejam, kata-kata yang sombong. Segera kita bilang, matikan ini, aku nggak mau lagi hidup dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang sombong, kata-kata yang kejam. Kita bisa matikan itu. Kita yang pilih. Nah, saat kita memilih untuk tidak mengikuti daging kita, hati kita yang mau untuk berkata-kata sombong, berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti kita akan menang, kita akan mengalahkan kedagingan kita. Dan pada waktunya saat kita berhadapan muka dengan Bapa, dibuka buku kehidupan kita, kitab-kitab kehidupan kita, akan dikatakan, iya, waktu itu kamu bisa menahan kemarahanmu. Akan banyak, semua akan dibukakan. Saya percaya pastinya nanti buku kehidupan dibukakan dan kita dibacakan satu demi satu apa-apa yang telah kita lakukan selama kita masih hidup di bumi. Selagi masih ada waktu hari ini, berjaga-jaga terus, kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Saat dia datang kembali menjemput kita siap. Dan bukan kelabakan karena kita masih banyak sekali sombongnya, kita masih banyak sekali angkuhnya, masih banyak keluar kata-kata yang jahat untuk orang lain. Hari ini mari kita terus belajar dengan kebenaran firman untuk kita berjaga-jaga dan berhati-hati karena jangka hidup kita ditentukan. Ada waktunya di mana pertandingan hidup kita di bumi, jam kehidupan kita di bumi selesai. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita bisa lihat ini di zaman Daniel, zaman pemerintahan Belshazzar, Daniel yang lagi dibuang di Babel. Sudah diperlihatkan akan ada nanti datang anak manusia yang berkuasa di awan-awan. Dia yang akan diberikan kuasa, kekuasaan yang kekal, yang gak ada jangka waktunya, seperti kekuasaan-kekuasaan dari 4 binatang yang dahsyat tadi. Ada waktunya, ada masanya, tetapi akan tiba. Kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja yang diberikan kepada raja di atas segala raja, kepada Yesus, yang kekuasaannya itu kekal. Tidak akan pernah lenyap. Dan kerajaannya tidak akan pernah musnah. Kerajaan di bumi akan lenyap, akan musnah, tetapi kekuasaan, kerajaan, kebesaran dari Bapa melalui anaknya Yesus Kristus tidak akan pernah musnah.
Ayat yang berikut, maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Sekarang Daniel yang minta penjelasannya, sebelumnya raja minta penjelasan kepada dia tentang mimpinya. Tetapi ini ada dua arah, kali ini Daniel yang bermimpi dan dia juga pergi bertanya. Dia rendah hati untuk bertanya apa arti dari penglihatan yang dia lihat saat itu. Maka berkatalah ia kepadaku, jadi orang yang dia dekati itu ya, seorang dari yang dia lihat di situ, dia berkata kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Dia mendapat makna. Daniel mencari, dia mendapat. Daniel berusaha untuk meminta dan dia diberikan. Seperti itu kan, sudah ada di Matius 7 ayat 7 katakan bahwa mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan dapat. Daniel mendekati, dia yang berusaha untuk mendapatkan penjelasan tentang semua yang dia lihat itu. Jadi perlu ada usaha dari kita supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Tanya sama Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa yang maksudmu dengan hal-hal yang aku alami hari ini? Apa yang engkau mau sampaikan kepadaku? Nah, inilah yang Daniel lakukan. Ayat 17. Jadi setelah dia pergi bertanya itu, diberitahukanlah kepadanya makna dari penglihatan dan mimpinya itu. Ayat 17. Binatang-binatang yang 4 ekor itu ialah 4 raja. Maaf, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu, jadi keempat binatang besar yang keluar dari laut tadi itu, keempat binatang itu dikatakan adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selamanya. Ayat 19, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi Daniel mau tahu semua, dia enggak cuman oh ya sudah diberitahu tentang 4 binatang besar itu, dia mau tahu lebih lagi tentang binatang keempat itu yang sangat berbeda dengan binatang lain, yang tidak disebutkan rupanya seperti apa, tetapi ada rupanya yang sangat menakutkan dengan gigi besinya, dan sekarang disebut juga ada kukunya seperti tembaga, dari tembaga, dan bahkan tentang 10 tanduk yang ada padanya, terus tanduk kecil yang muncul, yang tumbuh dengan mempunyai mulut yang menyombong dan punya mata manusia. Jadi Daniel tanyakan lagi di situ bagaimana artinya. Dan ayat yang ke-23 dikatakan di sana, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Dari ada satu kerajaan keempat yang besar yang akan muncul di bumi, dan dari kerajaan itu akan muncul 10 raja. Itu arti dari 10 tanduk. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Sesudah 10 raja ini ya. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Itu tadi yang tanduk kecil. Ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ada 3 tanduk tadi kan yang dicabut setelah
tumbuh satu tanduk yang kecil ini. Nah, dikatakan akan merendahkan 3 raja. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Jadi perkataan-perkataan yang menyombong tadi adalah perkataan yang keluar dari mulut raja ini yang akan muncul. Itu perkataan yang sombong, yang menentang yang maha tinggi. Dan dia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dia mau bikin semua seperti maunya dia, mau ganti semua waktu bahkan hukum yang ada. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Jadi orang-orang kudus ini dia aniaya, ini raja yang terakhir ini yang muncul, raja yang muncul setelah yang 10 raja itu, terus yang 3 direndahkan, muncul yang 1 ini, dia akan aniaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Jadi memang sudah disampaikan dan dinubuatkan di sini, diperlihatkan kepada Daniel ada masa orang-orang kudus mengalami penganiayaan. Tetapi itu pastinya ada jangka waktunya. Tidak akan selama-lamanya. Di ayat 26 dikatakan, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Sekuat apapun, sehebat apapun raja yang memerintah di bumi, akan ada limit time untuk dia. Ada masanya di sini saat majelis pengadilan duduk, dilihat semua apa yang dilakukan, kekuasaannya akan dicabut daripadanya dan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Tidak ada yang abadi untuk setiap kekuasaan-kekuasaan yang dari dunia. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Orang-orang kudus akan memerintah pemerintahan yang kekal sampai selama-lamanya, dan ini pastinya memerintah bersama dengan Yesus. Ini yang dituliskannya karena ada di Alkitab menuliskan yang lain, Yesus yang memerintah dan orang-orang kudus yang setia, yang taat, yang hidup dengan seturut dengan kehendaknya. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, ini sudah dituliskan di kitab Daniel pasal 7 bahwa kekuasaan, kebesaran dari semua kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Nah, kalau sekarang kita baca seperti ini, semuanya sudah disiapkan, diperkatakan bahwa akan dipercayakan kepada orang-orang kudus. Nah, kita bisa mendapat pelajaran dari sini. Masih ada kesempatan untuk kita menguduskan diri kita hari ini. Menguduskan diri seperti kata firman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana menguduskan hidup? Menjadi orang kudus adalah mengikuti dan taat kepada segala perintahnya. Bukan cuma 1-2 perintah dan yang lain kita langgar. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya untuk mengajari kita, mengingatkan kita untuk terus menguduskan hidup kita dari hari ke sehari, supaya nantinya kita bisa masuk di dalam kumpulan yang dikatakan di sini orang-orang kudus. Bukan cuma 1, tetapi banyak orang. Kalau orang-orang kudus ini bentuk jamaknya. Ayat 28, sekianlah berita itu, adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang masih datang kepada kita hari ini, yang mengajari kita, menyatakan kesalahan kalau kita
sentuh, dibaca oleh firman hari ini, dan kita diajar untuk bagaimana memperbaiki kelakuan-kelakuan supaya kita hidup dengan cara-cara yang benar, seperti pelajaran dari keempat binatang ini, khususnya binatang yang terakhir, yang keempat, sekuat-kuat apapun bisa menjadi sombong nantinya, malah menentang yang maha tinggi. Kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati, terus mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita, percaya bahwa yang di depan kita hari ini tidak ada yang kekal, semuanya hanya sementara. Setinggi-tinggi apapun kekuasaan hari ini yang mungkin kita pegang, itu akan berakhir. Atau seberat-berat apapun penderitaan yang kita hadapi hari ini, pasti akan berakhir. Tetap mempercayakan hidup, mengikuti perintahnya, taat kepada Dia, dan terus menguduskan hidup kita dari hari ke hari. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.